Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa kerajaan Malaysia tidak pernah menghalang mana-mana pendatang asing tanpa izin untuk pulang semula ke negara asal. Dan beliau menyatakan kekecewaan kerana ada pihak yang mempergunakan mereka ataupun warga luar seperti dari Indonesia untuk pulang ke negara asal menggunakan laluan yang tidak sah. Langsung kerajaan Malaysia melahirkan rasa duka cita belasungkawa terhadap kejadian bot karam di kawasan sekitar Sabak Bernam ini, di mana laporan terkini boleh saya bawakan sepanjang operasi yang dimulakan pada Khamis dan juga hari ini Jumaat, jumlah keseluruhan mangsa. Alhamdulillah banyaknya. Mana basah nih? Depan, lain belakang. Dasarnya memang saya mau pendidikan, kesuksesan pendidikan mereka, sekolah semua, karena mengangkat derajat mereka. Pemerintah lebih peka lah dengan apa yang ada yang harus dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan. Karena apa? Namanya perbatasan itu kan teras. Saya ada cita-cita kalau bisa orang Indonesia itu tidak ada lagi tinggal di sana. Awalnya saya buka sekolah PAUD dulu. Dari situ saya menemukan murid yang dari Bergosong Sebetik Malaysia. Ya, dari murid itu saya gali bagaimana di sana pendidikan, apakah semuanya ikut pendidikan atau tidak. Tapi ternyata hanya ini saja anak yang sekolah, yang lainnya itu banyak yang tidak lanjut sekolah. Akhirnya saya tanya kepala desa, apakah bisa saya mendapatkan rekomendasi. Beliau akan konsultasi dengan Pak Camat. Tetapi Pak Camat juga, ya nanti saya konsultasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Nunukan. Jadi alhasil beliau tidak merespon saya punya permohonan dan memberikan penjelasan bahwa secara pribadi saya sangat mendukung dengan kegiatan itu, tetapi saya tidak bisa karena ini masalah luar negeri, masalah perbatasan itu pusat yang lebih mengetahui. Terima kasih banyak ya. Kita lainnya bilang, ini ucapkan terima kasih ya firmanya. Gep, gep, ada, Pembina Hafiz, hormat, gep. Aku kan sini dulu begini. Hari ini saya minta kepada anak-anakku sekalian turutilah perintah yang diberikan. Cukup saya sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji siswa. Satu. Takwa terhadap Tuhan. Takwa terhadap Tuhan. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air. Abdi terhadap tanah air. Dan bangsa setia pada Pancasila. Dan bangsa setia Pancasila. Dan undang-undang. Yes. Pagi. Ini nomor berapa? 1. Ini 2. Ini 3. Hitung. 1, 2, 3.
tahun 2012, 1 tahun itu kami punya siswa masuk ke tempat-tempat sekolah yang lain. Ya, saya bilang kenapa saya tidak buka sekolah Islam. Ini anak-anak yang 15 orang yang sekolah di Lourdes, 15 orang yang muslim itu langsung menawarkan diri, Umi bagaimana kalau umpamanya kita buka sekolah Islam. Iya ya, setahu saya sudah pernah bahas itu kurikulumnya dari Kemenak. Nah boleh insya Allah mengenai ada namanya madrasah diniyah, saya bilang gitu. Dulunya saya tidak tahu sholat 5 waktu. Sekarang alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah bersama teman-teman. Kalau bisa Umi letaknya itu daerah sini. Saya bilang di mana? Tidak, saya belum pernah lewat di sini. Selalu saya lewat atau 9. Dia bilang ada Umi di sana rumah. Nanti saya pergi lihat. Jadi setelah saya sudah lihat, saya panggil Pak Desa dengan Pak Camat untuk membantu saya. Kemudian untuk madrasah ibtidaiyah ada 29 orang. Masih ada 1 orang yang belum masuk. Ada 8 di sini. Jadi insya Allah dari pihak Basnas itu akan memfasilitasi tentang baju baik guru maupun murid. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Pernah saya datangkan Ustaz suami istri dari Surabaya, sampai dia di sini hanya 2 minggu saja Ustaz itu langsung mengundurkan diri. Alasannya tidak bisa dengan situasi memberikan pembelajaran non-stop mulai dari pagi sampai malam. Dasar awalnya itu melakukan itu karena rasa sayang. Sayang dengan anak-anak yang jauh rumahnya sekolahnya di sini, yang udah ada yang sampai udah 8-9 tahun belum bisa baca tulis. Jadi kita rasa sayang dengan anak-anak itu kasihan ya, begitu lebih besar. Jadi sehingga apa yang saya punya, misalnya saya punya waktu dengan keluarga itu saya sita untuk sekolah tapal batas, untuk anak-anak di sekolah tapal batas. Sebelum kita makan, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Susah sekali untuk mencari guru. Mungkin saya sudah tidak bisa lagi di sini, ya. Namanya kita berbuat sesuatu pasti ada yang pro dan kontranya. Mungkin saya mau angkat kaki sudah di sini, terus Pak Camat bilang, jangan, itu suatu perjuangan untuk kita dan kita harus maju terus untuk melaksanakan ini. Karena Rasulullah SAW juga itu berdakwanya banyak juga tantangannya. Di situ kekuasaan Allah, ada saja rezekinya. Kadang-kadang itu sama sekali tidak ada yang saya pegang, tapi subhanallah rezeki dari Allah itu. Langsung adik saya lagi mengirimkan uang untuk kegiatan ini. Maka tanyakanlah kepada sebelum berjawab kita tanya loh. Iya. Tunggu di desa.
Ini kencing ya? Aduh, ngompol. Cepat. Pelan-pelan langsung di luar. Nanti diantar ke tangki. Yuk. Nah, kita ngantar. Iya. Iya. Aduh. Bawa semua itu. Anak-anak yang jauh sekali rumahnya di Bergosong tidak bisa diantar dan tidak sanggup jalan kaki, itu akan nginap di sini. Nah, yang siapa yang jaga? Ya kami inilah yang para gurunya, yang kebetulan ada 2 orang yang sering nginap bertiga dengan kepala sekolah, Ibu Sureda. Jadi setiap hari Sabtu sore kita baru pulang ketemu keluarga. Anak-anak juga pulang dengan keluarganya masing-masing. Rasulullah. Ayolah sholat. Ayolah sholat. Buka mati salat, buka mati salat. Allahu ada maha wajan ini sorry. La ilaha illallah. Allah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Makcik nih setiap pagi kadang-kadang juga enggak limpas ya makcik. Di sana bilang 3 minggu gitu ini ya. Ngam sudah. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya kalau keluarga sih alhamdulillah mendukung. Ya kalau misalnya teman-teman atau apa tetangga pasti di situ kerjanya kok sambil masak gitu ya. Kok mau jadi koordinator seperti itu, padahal kamu kan seorang sarjana. Jadi saya tuh tinggal bilang gini, masalah orang bekerjanya tuh bagaimana bentuknya itu tidak tergantung dari ijazahnya, saya bilang. Itu tergantung dari hati nuraninya dia, mau bekerjanya mau ikhlas, mau sanggup, ya ini saya dibutuhkan di sini nih, harus peka lah. Oh ini lagi kotor nih, berarti saya harus di situ. Oh ini belum masak, berarti saya harus di situ. Di Barbusung itu memang tidak diperhatikan namanya pendidikan. Karena apa ya, mungkin ya itu kan bukan daerah kita juga memang. Jadi itu yang salah satu menjadi penghambat. Jadi banyak di sana anak-anak yang tidak bisa menulis dan tidak pernah sekolah. Yang udah sampai umur 13 tahun itu belum sekolah. Yang masuk ke sekolah tapal batas ini cuman ibaratnya cuman sedikit, bagian kecil daripada yang ada di sana. Masih banyak lagi di sana yang cuman memang kita susah untuk mengaksesnya. Karena ada, iya itu tadi, karena itu daerah negara orang dan itu namanya hubungan antar 2 negara harus melalui segala proses-proses dan prosedurnya baru bisa kita merangkul. Memang kalau kita lihat sikapnya anak-anak yang dari tinggalnya di negara orang, cara bahasa memang sudah pasti. Karena ruang lingkup mereka tuh memang orang-orang yang dari negara lain, bukan dari Indonesia kita kan. Jadi bahasanya itu kalau mereka mengatakan mereka itu mereka bilang dorang. Misalnya lagi mereka bilang be, ini be saya. Itu beku. B itu kan tas, itu kebiasaan yang harus kita rubah. Ya jadi harus pelan, sabar, juga berdoa.
Berapa bawang nih, Bu? 2 ringgit. Berapa itu? 8.000. 2 ringgit 8.000. Tukaran berapa? Kalau ringgit nih 3 ringgit saja. Kalau rupiahnya 12 ya. Saya pakai ringgit deh. Berapa? 3 ringgit. Kalau rupiah itu berapa? 10. Ini gula dari mana nih? Dari Malaysia. Minyaknya? Minyak sama. Sama. 5 ringgit. Ya. 5 ringgit. 5 ringgit. Ini? 4 ringgit 2 kilo. 4 ringgit. 4 ringgit. Lihat mukanya lagi pada capek pulang dari sekolah, terus lapar. Di situ kita semangat sekali nyiapkan, kesian. Dulu sebelum saya di sini mereka masak sendiri. Kalau pulang baru masak. Ya, Tidak ada yang masak kan? Kemarin mereka masak sendiri. Sudah capek baru masak. Kadang jam 4 baru bisa masak makan siang. Awalnya susah juga nginap karena ya itu barusan juga ke sini. Barusan pisah dari keluarga ya. Pisah dengan keluarga, dengan anak. Saya sampai punya prinsip kalau anak saya marah-marah tuh ya, Aan itu, mamanya kenapa enggak pulang? Kita butuh mama di rumah. Saya bilang gini, yang butuh di rumah cuma kamu sama bapak 2. Tapi kalau di sekolah yang butuh Umi itu lebih 20. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan panjang, cepat bacanya. Panjang. Nah, tidak ada za bersambung. Nah itu baru za, kalau berpisah begitu. Besok di sini ya, berarti sudah pindah di Mandiri. Ada air, tapi airnya tidak ada. Ya, ke sungai, ke sumber sana. Kebetulan untuk sumber mata air sendiri itu susah sekali dapatkan bagian daerah sini. Jadi kita harus beli air propil. Per 1 propil itu harganya 250. Itu dibelinya dari daerah Aji Kuning ke sini ngantar, itu pun jarang ada yang mau. Biasanya dalam sebulan kita bisa pakai sampai 4 propil. Karena itu kebutuhan hari-hari. Wuduknya anak-anak, mandinya, mandi cucinya semua pakai air itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak menutup kemungkinan untuk bergaul dengan orang-orang non-muslim. Oke, akhirnya dibuka paket A, B, C itu bebas. Itu bukan terhad, oh harus muslim masuk, tidak. Dan mereka ada hadir ke sini, mereka dengan kita baik, kita dengan, ya kuncinya kalau kita baik dengan orang, orang akan baik dengan kita. Meskipun dia itu tidak seiman dengan kita. Dasarnya memang saya mau pendidikan, kesuksesan pendidikan mereka, sekolah semua, karena mengangkat derajat mereka. Kalau anaknya sudah sukses, tidak lagi tinggal di situ, ya kan? Saya ada cita-cita kalau bisa orang Indonesia itu tidak ada lagi tinggal di sana, ya. Jangan ada lagi tinggal di sana, tetapi silakan kembangkan di sini Indonesia supaya betul-betul ini negara makmur. Dan anak-anak bangsa yang menjadi TKI tadi menjadi sukses semua. Insya Allah itu cita-cita saya, mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya.